Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Pada bacaan summum, di sini yang pertama ada bacaan gunnah pada huruf mim yang berharakat tasydid. Maka apabila ada mim berharakat tasydid atau nun berharakat tasydid, maka kita namakan dengan gunnah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Jamzuri di dalam matan Tuhfatul Atfal, wa gunna miman thumma nunan syuddidah, dan gunnahkanlah huruf mim dan nun ketika keduanya berharakat tasydid. Kemudian summum bukmun, pada lafal mum di sini ada bacaan iqlab. Iqlab artinya apa? Yaitu berasal dari kata aqlaba yuqlibu iqlab, yaitu membalikkan. Apa yang dibalikkan? Di sini pada dasarnya itu kata summun bertemu dengan ba. Tapi di sini ditulis dengan dhammah dengan ada mim, yang artinya ini mim yang dibaca awalnya pakai n, summun. Kemudian karena ia bacaan iqlab, maka di sini mimnya dianggap kita matikan. Maka pertama ditahan dulu suara m-nya karena dibacaan gunnah. Kemudian ketika lafal mum itu langsung matikan di sini dan ditahan suara gunnahnya. Summum bukmun. Kemudian pada lafal kaf ada bacaan hams. Bacaan hams yaitu mengalirnya nafas kita, atau kita namakan di dalam bahasa Arab jarayanu an-nafas. Tapi untuk huruf kaf tidak terlalu banyak, hanya sekedarnya untuk mengeluarkan makhraj pada huruf kaf. Maka ak, kemudian buk, seperti itu. Dan tapi dia tidak boleh berhenti, tidak boleh bukmun gitu ya, tapi langsung saja bukmun. Kemudian pada fal mun di sini ada tanwin, mun ketemu dengan huruf ain, maka dinamakan dengan bacaan izhar halqi. Izhar artinya jelas, halq dari tenggorokan. Maka adanya huruf nun mati, adanya huruf tanwin an in un bertemu dengan huruf-huruf halq yaitu huruf izhar, adanya di tenggorokan semua, yaitu hamzah ha, ain ha, wain kha. Apabila ada huruf 6 ini datang setelah nun sukun atau tanwin an in un, maka dinamakan dengan izhar. Cara membacanya harus jelas suara an-nya. Bukmun tidak boleh ditahan bukmun, tidak boleh. Kemudian yunfahum, padahal fal yunfa di sini ada dhammatain ditandai warna hijau bertemu dengan fa, maka dinamakan bacaan ikhfa. Maka suaranya harus disamarkan. Ikhfa yaitu menyamarkan, samar, atau menyamarkan antara bacaan, atau kita membacanya di antara izhar dan idgham. Kalau izhar itu jelas, kalau idgham itu dimasukkan. Sehingga di antara keduanya maka dia ada namanya ikhfa, samar. Maka kita menyamarkan langsung ke huruf fa. Fahum. Kemudian pada lafal mim mati bertemu dengan lam, kita namakan dengan idhar syafawi. Suara mimnya harus jelas. La yarji'un. Pada lafal la di sini ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif, lam fathah bertemu alif. Kemudian yarji'un, ra-nya di sini ra tafkhim, ra tebal, tafkhim. Kemudian pada lafal laun ada bacaan mad arid disukun. Hati-hati juga di sini huruf ain, jangan dibaca yarji'un dengan hamzah, tapi dia ain, yarji'un. Pada lafal laun di sini ada hukum tajwid berupa mad arid disukun, mad yang terjadi ketika akhir waqaf, yang mana sebelum huruf akhirnya yang dimatikan disebabkan sukun arid, sukun yang timbul karena waqaf, itu ada huruf mad berupa waw. Maka aun mad arid itu boleh panjangnya 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Kita ulangi. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kemudian
Au kasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Pada lafal au di sini ada bacaan lin, yaitu adanya fathah bertemu dengan waw, maka lembut dalam pelafalannya, lin artinya lembut. Kemudian kasayyibim, ya-nya ditekan, sayyibi, kasayyibim mi. Di sini ketika lafal bin ketemu dengan mim, ada hukum tajwid berupa idgham bi gunnah, yaitu ditandai dengan adanya tanwin bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya, masukkan tanwin ke huruf mim dan ditahan gunnahnya. Nah, di sini kita namakan juga dengan idgham naqis. Au kasayyibim minas sama, atau kita kenal dengan idgham ma'al gunnah naqis. Ya, kemudian pada lafal minas samai, di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca, langsung ke huruf sin. Kemudian pada lafal as-samai, di sini ada bacaan mad wajib muttasil, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya hamzah. Maka apabila ada hamzah datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut berada dalam satu kata, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya adalah 4 harokat, maka kita panjangkan ma-nya 4 harokat. As-samai. Kemudian fihi, di sini ada mad tabi'i, yaitu adanya kasrah bertemu ya sukun, panjangnya 2 harokat. Kemudian zulumatu, di sini ada dha tebal, wu. Ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas dan pangkal lidah terangkat. Kemudian ma ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Kemudian tu wa ra'du. Nah, di sini lafal tu ada tanwin dhammatain, di sini dia warna abu-abu bertemu dengan waw, artinya dia dimasukkan, diidghamkan, maka dinamakan dengan idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Nah, yaitu idgham yang dia cara membacanya tanwinnya dimasukkan ke huruf waw dan ditahan gunnahnya. Zulumatu wa ra'du wa barqun yaj'alun. Kemudian pada lafal dui sama seperti sebelumnya, yaitu dimasukkan dan hukumnya huruf idgham bi gunnah juga. Memasukkan ke waw, ditahan dulu. Kemudian wa barqun yaj'alun, yaj'alun. Kemudian ro-nya tebal, di sini ro tafkhim, yaitu adanya ro sukun didahului fathah. Kemudian pada lafal kun ketemu ya sama, yaitu hukumnya yaitu idgham bi gunnah. Karena huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, waw, mim, nun, yaitu yanmu. Maka cara membacanya, masukkan ke huruf ya dan ditahan. Wa barqun yaj'alun. Kemudian di sini jim ada bacaan qalqalah, yaitu huruf jimnya memantul. Maka dipantulkan huruf jimnya, yaitu tapi dengan syarat tidak ada tambahan hamzah, yaitu misalkan yaj'alun, nah itu tambahan hamzah, atau dia berhenti misalkan yaj'alun, nah itu tidak boleh, tapi langsung saja yaj'aluna, yaj'aluna. Kemudian pada lafal lu, di sini ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan dhammah bertemu waw. Kemudian asabi'ahum. Kemudian di sini pada lafal shad ada mad tabi'i, adanya fathah bertemu alif. Kemudian di sini pada lafal hum bertemu dengan fi, kita namakan dengan idhar syafawi. Idhar syafawi terjadi apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah seluruhnya kecuali mim dan ba. Karena kalau mim kita namakan idgham mimi, kalau mim mati bertemu ba dinamakan ikhfa syafawi. Kemudian fi adhanihim, pada lafal fi, di sini ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad
dan hamzah tersebut berada di lain kata. Panjang yang kita boleh panjangkan panjang 4 harokat atau 5 harokat sebagaimana mad jaiz, sebagaimana mad wajib muttasil. Fi adhanihim. Kemudian pada lafal a ada mad badal, yaitu adanya hamzah bertemu setelahnya huruf mad, maka dinamakan mad badal, panjangnya sebagaimana mad tabi'i. Kemudian zanihim. Nah, di sini juga ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Hati-hati dalam pelafalan zalnya, jangan sampai terbaca dengan huruf za. Kemudian mim mati bertemu mim dinamakan dengan idgham mim. Maka adzanihim. Cara membacanya, suara mim yang pertama masukkan kepada mim kedua dan ditahan. Masukkan mim kedua, ditahan suara gunnahnya. Adzanihim. Misalkan fi adzanihim minas sawa'iqi. Kemudian pada lafal as-sawa'iqi di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca karena kita langsung ke huruf shad. Kemudian wa ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Kemudian hadzarul maut. Nah, hati-hati dalam lafal za, jangan sampai hazarul maut dengan zai. Nah, nanti merubah hurufnya. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah karena bertemu dengan huruf mim yang dimana dia termasuk huruf qamariyah. Kemudian al-maut. Nah, di sini ada dua hukum, yaitu bisa mad arid disukun, bisa juga mad lin. Ya, kedua-duanya panjangnya sama, yaitu mad lin kapan terjadinya? Apabila ada huruf waw didahului dengan huruf mad dan kemudian di huruf akhirnya ada huruf ta. Maka di sini panjangnya berapa harokat? Yaitu mad lin yang panjangnya adalah kita boleh panjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Al-maut 2 harokat, al-maut, atau boleh juga al-maut 6 harokat. Kemudian ta ada sifat hamas ketika disukunkan. Kemudian wallahu muhitum bil kafirin. Kemudian wallah pada lafal Allah di sini lam tebal, lafzul jalalah lamnya tebal. Kemudian dinamakan dengan sini panjangnya juga 2 harokat mad tabi'i. Kemudian humuhi, ya wallahu muhitum. Ini ha kecil, ha hi, jangan baca hi. Kemudian di sini ada mad tabi'i, yaitu kasrah bertemu ya. Kemudian tum bil kafirin. Ada mim, di sini ada tanwin bertemu ba, sama seperti tadi di awal, yaitu ada iklab di atas. Maka di lafal summum bukmun, ini kita tahan suara bacaannya, yaitu kita balikkan suara nunnya menjadi suara mim, tum, sambil ditahan gunnahnya. Kemudian bil kafirin, di sini ada alif lam qamariyah yang ditulis tapi tidak dan dibaca. Kafirin di sini ada mad tabi'i, yaitu pada lafal kaf mad tabi'i 2 harokat, yaitu adanya fathah bertemu alif. Kemudian kafirin ada mad arid lis-sukun, yaitu kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Kita sempurnakan dari ayat awalnya. Au kasayyibim minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.